Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iksan Fadlika Syauki dari 12 MIPA 1 dan saya ingin menjelaskan makalah tentang politik, hukum ekonomi, dan sosial budaya pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pertama-tama, puji serta syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan makalah ini dengan judul Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pertama, latar belakang. Setelah runtuhnya Orde Baru, Indonesia mengawali babak baru di era reformasi pemerintahan dipimpin oleh B.J. Habibie. Sebagai presiden terpilih menggantikan Presiden Soekarno yang mundur dari jabatannya karena tuntutan dari rakyat. Masa pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai masa yang rawan karena pemerintahannya mewarisi kondisi keadaan negara yang kacau balau akibat dari krisis-krisis yang terjadi di pemerintahan Orde Baru. Menjawab hal itu, pemerintahan B.J. Habibie dengan cepat membuat beberapa kebijakan di berbagai bidang. Sebagai visi kepemimpinannya, kebijakan tersebut tidak beratkan di bidang-bidang penting seperti politik, hukum, sosial, dan sosial budaya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut membuat masyarakat berharap bahwa kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya yang sebelumnya rusak dapat diperbaiki. Dan ini rumusan-rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana kondisi politik dan apa saja kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang kedua, bagaimana kondisi hukum dan apa saja kebijakan hukum pada pemerintahan B.J. Habibie. Tiga, bagaimana kondisi perekonomian dan apa saja kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Dan bagaimana kondisi sosial budaya dan apa saja kebijakan sosial budaya pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Tujuannya, satu, untuk mengetahui kondisi politik dan kebijakan politik pada pemerintahan B.J. Habibie. Dua, mengetahui kondisi hukum dan kebijakan hukum pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Tiga, mengetahui kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang terakhir, mengetahui kondisi sosial budaya dan kebijakan pada saat masa pemerintahan B.J. Habibie. Kondisi politik dan kebijakan politik masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada awal pemerintahan B.J. Habibie diharapkan dengan permasalahan-permasalahan politik pada pemerintahan sebelumnya seperti adanya paket undang-undang yang tidak demokratis, adanya pengekangan dan mengkritik pemerintah, pembatasan partai politik, dan yang lainnya. Hal tersebut langsung ditanggapi dengan cepat oleh pemerintahan B.J. Habibie dengan kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru yang bertentangan dengan demokrasi diganti dengan dibuatlah kebijakan-kebijakan baru untuk menggantikannya. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut adalah: 1. Kebebasan pers, 2. Pembentukan partai politik, 3. Otonomi daerah, 4. Pembebasan tahanan politik dan narapidana politik, 5. Penjelasan pemilu luber jurdil, 6. Penyelesaian masalah Timur-Timur, 7. Penghapusan dui fungsi ABRI dan pemisahan Polri dan ABRI, yang ke-8 pengusutan kekayaan Soeharto dan kroni-kroninya. B. Kondisi hukum dan kebijakan hukum pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada pemerintahan Orde Baru ditemui banyaknya produk hukum yang cenderung bersifat konservatif, ortodoks maupun elitis. Lalu pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum itu disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Kebijakan yang dilakukan oleh Presiden B.J. Habibie untuk reformasi hukum mendapat sambutan baik dari berbagai kalangan masyarakat, karena reformasi hukum yang dilakukan mengarah kepada tatanan hukum yang ditambah oleh masyarakat. Dan ini contoh-contohnya. Pertama, dibuatnya 67 UU demokratis. Selama pemerintahan B.J. Habibie yang berlangsung selama 18 bulan telah dihasilkan 67 undang-undang dan 1 peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau Perpu. C. Kondisi perekonomian dan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada awal pemerintahan B.J. Habibie, kondisi perekonomian di Indonesia sangat terpuruk akibat krisis moneter yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Lalu, untuk mengatasi krisis berkepanjangan ini, pada awal masa pemerintahannya, B.J. Habibie mengumumkan sejumlah kebijakan ekonomi yang dapat segera mengeluarkan Indonesia dari krisis moneter.
dan kebijakan-kebijakan tersebut adalah yang pertama, restrukturisasi dan rekapitalisasi perbankan. Dua, menginisiasi implementasi kebijakan moneter. Tiga, menekan praktek monopoli. Empat, menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dari 16.650 perak menjadi 7.000 perak. Yang kelima, memisahkan Bank Indonesia dari pemerintah. 6, mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dan yang terakhir, menaikkan suku bunga sertifikat Bank Indonesia menjadi 70%. D, kondisi sosial budaya dan kebijakan sosial budaya pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada awal masa pemerintahan B.J. Habibie, karena terjadinya krisis moneter, membuat swasta mengalami kerugian yang tidak sedikit. Bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi kewajiban untuk membayar gaji karyawannya, yang pada akhirnya pihak perusahaan mengambil tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK. Para pekerja yang diberhentikan menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan mencapai 40 juta orang. Akhirnya menyebabkan banyak masalah sosial di masyarakat, seperti makin maraknya tindakan kriminal dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, karena B.J. Habibie dianggap melepaskan Timur Timur, menyebabkan Aceh dan Papua ingin melepaskan diri dari Indonesia. Dan adapun kebijakan yang dilakukan pemerintahan untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Yang pertama, perluasan lapangan kerja secara terus-menerus. 2, penyediaan barang kebutuhan pokok sehari-hari. 3, penyediaan plus fasilitas umum seperti rumah, air minum, listrik, BBM, dan komunikasi dan angkutan-angkutan yang bersangkutan dengan harga yang terjangkau. 4, penyediaan ruang sekolah, guru, dan buku-buku untuk pendidikan umum dan harga yang terjangkau. 5, penyediaan klinik, dokter, dan obat-obatan. 6, menggerakkan TNI untuk mengatasi separatisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin memecah kedaulatan seperti GAM di Aceh dan OPM di Papua. Bab 3, penutup. Kesimpulannya adalah pada masa pemerintahan B.J. Habibie, kondisi politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya kebanyakan adalah warisan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu pemerintahan Orde Baru. Dan setelah merasa kecewa dengan pemerintahan Orde Baru, kepercayaan masyarakat pun mulai kembali pada masa pemerintahan B.J. Habibie, di mana kebijakan-kebijakan yang dibuat mulai memberi harapan bahwa kehidupan politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya akan membaik. B, sarannya adalah pemulihan negara dari berbagai macam krisis yang terjadi tidak mungkin secara instan terselesaikan. Oleh karena itu harus diselesaikan secara bertahap-tahap menggunakan strategi prioritas. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.